Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah mungkin melihat sesuatu yang berbeda hari ini. Mungkin saya informasikan hari ini kita yang melayani adalah dari KPA, Komisi Pemuda dan Anak, dari youth di tempat ini. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah worship session. Jadi kita akan lebih banyak menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jadi biarlah pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini kita fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Siap menyembah Tuhan, amin. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, merasakan lawatan Tuhan lebih lagi. Yang siap boleh saya dengar tepuk tangan dulu yang diberkati Tuhan, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita berdoa. Terima kasih untuk semua kemurahan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami akan meninggikan-Mu Tuhan. Karena kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Layakan kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakan kami menyembah-Mu. Layakan kami dipenuhi lawatan-Mu hari ini Tuhan. Karena kami tak mau hadir di tengah-Mu. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku adukan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Yes, God, you're so good. God, you're so good. God is very good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. One more time. I am blessed. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Everybody sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good all the time. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes, God, you're so good. 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 You're so good to me. Yes, God. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed because God, you're so good. You're so good to me. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Dalam ucapan syukur, pengakuan, penghormatan hanya kepadamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita yang diberkati Tuhan saat ini akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal dapat masukkan dalam amplop Natal yang telah disediakan. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, Saudara Farah berserta dengan tim choir akan menaikkan satu pujian baru yang menyatakan bisa kulewati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi-hariku menyambamu, menciptaku, ucapkan selamat pagi.
satu-satunya kebahagiaan bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami nanti. Kami bersukacita karena Tuhan. Kami bersukacita karena kerajaan-Mu ya Bapa. Sama-sama kita katakan hanya hari. Hanya hari Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Yang selalu kami nanti, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami Bapa, besar sukacitaku. Kami memandang Engkau Tuhan, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu. Selalu kami nanti ya Bapa, yang selalu ku nantikan. Semua harapan kami, semua cita-cita kami ya Allah, kami taruh kepadamu. Taruh kepada sukacita kami, besar sukacita. Kami memandang Engkau ya Allah, ku memandang wajah-Mu. Mari lebih sungguh kita katakan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Berkati kami kembali dengan firman-Mu saat ini ya Tuhan, karena kami butuh firman-Mu
urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan diingatkan tentang visi yang Tuhan kasih untuk gerejanya di tempat ini, yaitu umat yang menyenangkan hati Tuhan. Pengertian kata menyenangkan hati Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menjadikan senang, membuat bersuka hati. Yang kedua, membangkitkan rasa senang hati, memuaskan atau menarik hati. Yang ketiga, merasa senang, puas dan sebagainya atau menyukai. Di dalam Alkitab, kata menyenangkan memiliki arti yang sama dengan kata berkenan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan kata menyenangkan memiliki arti yang sama dengan kata berkenan. Atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu menemukan kata berkenan di Alkitab memiliki arti yang sama dengan kata menyenangkan. Markus 1:11, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu kita baca ulang ya. 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata ini diambil dari bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian memiliki pengertian dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang menjadi kesenangan atau menyenangkan. Dalam terjemahan Alkitab sehari-hari dalam Markus 1 ayat 11 yang tadi kita baca, berkata demikian, kemudian terdengar suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Menyenangkan hati Tuhan adalah membuat hati Tuhan senang atau puas, hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah membuat hati Tuhan senang atau puas atau hidup berkenan kepadanya. Kalau kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, berarti Bapak Ibu, hidup kita harus membuat hati Tuhan itu senang. Hidup kita harus membuat hati Tuhan itu puas. Dengan apa? Dengan hidup kita. Sehingga kita disebut hidup berkenan kepadanya. Pertanyaan buat kita saat ini. Apakah kita sudah membuat hati Tuhan senang? Apakah hidup kita selama ini berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya? Biar kita jawab di hati kita masing-masing. Dalam hal ini Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu contoh teladan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Tadi dikatakan bahwa kemudian terdengar suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasih, engkau menyenangkan hatiku. Siapa engkau menyenangkan hatiku? Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menyenangkan hati Bapa di surga.
Menjadi umat yang menyerah hati Tuhan adalah menjadi umat yang berkenan dan meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan atau perbuat, apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, jadi pertanyaan kita, mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Mengapa kita selama hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya adalah karena ini menjadi kehendak Bapa di surga. Karena ini menjadi kehendak Bapa di surga. Dalam Matius 17 ayat 5, dalam teks ini Allah Bapa memberitakan agar para murid untuk mendengarkan Yesus. Para murid untuk mendengarkan kata Yesus. Kata dengarkanlah menggunakan bahasa aslinya yang diartikan yaitu mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama. Bapak Ibu kan sekarang lagi dengar firman nih. Pertanyaannya, Bapak Ibu mendengarkan gak dengan seksama? Ada orang dengar tapi gak dengar dengan seksama. Mungkin Bapak Ibu dengar tapi konsentrasi Bapak Ibu lagi jalan-jalan nih. Lagi jalan-jalan ke mall, ke pasar Kebayoran Lama mungkin. Jadi kalau kata dengarkanlah itu memiliki pengertian mendengarkan dengan seksama. Jadi Bapak Ibu mendengarkan dengan serius. Dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan buat hidup kita. Kemudian mengerti dan memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Mengerti, pertanyaannya lagi. Bapak Ibu mengerti enggak apa yang Yesus ajarkan buat hidup kita? Apa yang Yesus perintahkan buat hidup kita? Kita ngerti enggak? Saya khawatir kita lamanya di luar Kristen ternyata kita enggak mengerti apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Kok kenapa demikian Pak Pendeta? Itu bisa terlihat dari sikap hidup kita setiap hari. Dari respon kita dalam kita mengiring Tuhan. Itu kelihatan tipe orang Kristen. Apakah dia mengerti? Apakah dia memahami perintah atau ajaran yang disampaikan oleh Yesus? Itu akan terlihat dari hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu. Kita akan terlihat. Apakah kita mengerti atau memahami perintah atau ajaran yang disampaikan. Akan terlihat dari hidup kita sehari-hari. Kemudian menaati segala perintah. Apakah kita sudah menaati segala perintah Tuhan? Itu kan perlu kita jawab dalam hidup kita Bapak Ibu. Dalam rangka apa? Kita ingin menjadi atau melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk apa? Untuk belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian mengikuti teladan. Teladan siapa Bapak Ibu? Teladan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen mau tidak mau harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebab Bapa sudah mengatakan dengarkanlah dia. Untuk kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berarti kita harus belajar meneladani apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus telah lakukan selama kita hidup atau dia hidup di dunia ini. Kita teladani Bapak Ibu. Teladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Teladani dari perintah yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan selama Yesus menjadi manusia. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana nih kita menyenangkan hati Tuhan? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin menyenangkan Tuhan,
mau tidak mau kita harus hidup takut akan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 147 ayat 11. 2, 3. Tuhan senang ayat ini diawali dengan kata Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu menakutkan, tidak. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, sekarang kita akan pelajari apa unsur hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, memiliki ketakutan kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki ketakutan yang kudus. Artinya apa? Kita mulai belajar menghormati Tuhan dalam hidup kita. Sejak kita jadi orang Kristen, kita belajar hidup menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan cara kita beribadah. Menghormati Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan Tuhan. Menghormati Tuhan dalam rangka kita melakukan perintahnya setiap hari dalam hidup kita. Kita belajar menghormati Tuhan. Yang kedua, apa unsur hidup takut akan Tuhan? Memiliki ketaatan. Bapak Ibu, dalam Kejadian 22 ini kita menemukan ada seorang tokoh di Perjanjian Lama namanya Abraham. Abraham adalah orang yang mengalami ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Dengan cara apa diujinya? Diuji dengan Ishak yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu sempat nonton film ini. Bapak Ibu, waktu Abraham lagi jalan sama Ishak, mau ke Bukit Moria, tiba-tiba Ishak ngomong begini, Bapak, di mana hewan yang kita akan persembahkan? Bagaimana hati Abraham dengar Ishak ngomong demikian? Abraham tahu bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Tiba-tiba Ishak berkata demikian, ngomong demikian. Tapi Bapak Ibu, hal yang menarik, Abraham adalah orang yang memperkatakan perkataan iman di tengah-tengah keadaan yang sulit yang dia sedang hadapi saat itu. Saya percaya dia sedang menghadapi masalah sulit saat itu, sedang masa sulit. Apa kesulitnya? Dia sedih, anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Abraham ngomong begini, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Ini perkataan iman yang keluar dari mulut Abraham. Makanya Abraham dikenal bapa orang beriman. Bapak Ibu, bisakah kita berkata seperti Abraham? Di tengah-tengah masa sulit yang kita jalani, kita masih mengeluarkan perkataan iman yang kita keluarkan di hadapan Tuhan. Pengakuan iman kita kepada Tuhan yang kita percayai dalam hidup kita. Harus ada pengakuan yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, seperti Abraham. Mungkin kita sedang ada masa sulit, tapi kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin hari Bapak Ibu sedang diuji ketaatan Bapak Ibu. Tapi percayalah, ujian ketaatan yang Bapak Ibu hadapi saat sekarang ini, kalau Bapak Ibu memandangnya dengan kacamata iman, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan kemenangan dan jalan keluar dari Tuhan. Bagaimana sudut pandang kita melihat ujian yang sedang kita alami dalam hidup kita.
masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu bentuk dari ujian. Ujian apa? Ujian iman kita. Tuhan lihat taat gak kita dengan ujian itu. Kita melihat satu pengakuan, satu perkataan Tuhan yang luar biasa ketika Abraham, dia ikat itu Ishak, dia mau bunuh, dia mau persembahkan, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, stop. Apa perkataannya? Sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Artinya apa? Abraham diketahui orang yang memiliki ketaatan dan telah lulus dalam ujian ketaatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang bilang, Tuhan, kok begini ya? Mengapa ya Tuhan kok izinkan demikian? Kadang-kadang manusiawi kita tuh bisa jalan begitu, Bapak. Tapi belajarlah tetap taat. Amin. Meskipun susah, belajar taat seperti Abraham. Itulah bagian dari unsur kita hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, membenci kejahatan. Kita baca satu ayat ini, Bapak. Amsal 8:13, ayat yang cukup terkenal. 2, 3. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Bapak Ibu, kau perlu garis bawahi Alkitab kita nih. Kata apa? Membenci. Kenapa ada kata membenci? Apa arti kata membenci, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau lagi benci sama orang, lagi benci-bencian, benci. Bukan benci itu artinya benci tapi rindu, enggak. Ini benci beneran. Bukan benar-benar cinta, ini benci. Orang kalau benci kan udah gak mau ngeliat mukanya, betul Bapak Ibu? Oh, betul. Waduh. Kita kalau lagi benci sama orang, kita gak mau ngeliat tuh orang. Lihat mukanya, empet bener rasanya. Alkitab bilang, kalau kita benci kejahatan, kita harus melakukan hal yang sama. Jangan deket-deket sama yang namanya kejahatan. Dan Alkitab kasih tahu kejahatan apa dalam Amsal 8:13. Ada 3 kejahatan yang kita bisa pelajari. Yang pertama namanya kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu kita hidup dalam kesombongan, kita termasuk dalam dosa yang Tuhan benci buat hidup kita. Aku benci kepada kesombongan. Tuhan tuh benci sama sombongan. Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan jangan sombong ya. Benar loh Bapak Ibu. Ketika kita diberkati Tuhan jangan sombong. Manusia tuh kita ini punya kecenderungan untuk gampang sombong Bapak Ibu. Kita ini manusia ini punya kecenderungan untuk gampang sombong. Kita ini daging masih daging. Kita sombong. Pala kita jadi gede. Kalau pala gede helm gak muat. Apalagi Bapak Ibu yang dibenci Tuhan, tingkah laku yang jahat. Jangan jadi orang Kristen tingkah laku kita ini jahat. Kenapa? Tingkah laku kita ini dilihat orang setiap hari. Paulus bilang, hidup kita ini tingkah laku ini seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Di mall, di angkot, di bajai. Meskipun kita tahu di bajai getarannya kencang. Orang dari baja turun karena gitar masih nempel Bapak Ibu. Bukan penuh Roh Kudus tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Itu merupakan tingkah laku itu dilihat orang. Salah satu tingkah laku yang jahat oleh orang Israel adalah mereka sering menduakan Tuhan. Jahat. Enggak tahu berterima kasih. Ngomel, marah, protes sama Tuhan. Itu tingkah laku jahat yang oleh bangsa Israel. Itu jadi pelajaran rohani buat kita Bapak Ibu.
hati-hati dengan tingkah laku kita yang jahat. Jangan menduakan Tuhan. Ya. Jangan Tuhan itu diduakan dengan hobi kita, kesenangan kita, uang kita. Bapak Ibu, bahkan tadi saya katakan HP itu bisa jadi berhala buat hidup kita. Ada orang bangun pagi langsung cari HP-nya. Bukan cari Alkitab. Kalau baca Alkitab sih mending. Cari TikTok. Nggak apa, TikTok, tik-tik. Apalagi Bapak Ibu. Saya nggak tahu deh tuh. Untuk saya nggak ngerti TikTok-tiktokan Bapak Ibu. Ya. Tingkah laku kita jangan jahat. Itu dibenci Tuhan. Apalagi mulut yang penuh tipu muslihat. Hati-hati nih mulut Bapak Ibu. Mulut kita ini bisa jadi seorang penipu hebat. Mulut penuh tipu muslihat. Hati-hati dengan mulut kita. Salah satu dosa yang paling banyak kita buat. Dosa karena lidah, mulut, perkataan. Berapa banyak perkataan kita yang setiap hari yang kita keluarkan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita rindu perkataan kita menyenangkan hati Tuhan. Dari perkataan, dari tingkah laku kita. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Oh yang kedua, kecepatan. Melalui talenta dan karunia roh. Bagaimana kita bisa menahan hati Tuhan? Melalui talenta dan karunia. Bapak Ibu, ketika manusia lahir di dunia, Tuhan kasih kita talenta. Bapak Ibu semua ini punya bakat. Bapak ini masing-masing ini punya bakat. Cuman Bapak Ibu tidak gali, tidak kembangkan. Apa bakat yang ada dalam hidup saya? Semua orang tuh dikasih bakat sama Tuhan. Talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Bukan ada yang lebih. Dikasih talenta, bakat oleh Tuhan. Makanya seorang yang mengembangkan bakatnya dia akan hebat. Bapak Ibu coba. Dulu mana ada orang melukis pakai pasir? Dulu nggak ada. Nulisnya saya dulu gambar. Bukan saya waktu SD pelajaran menggambar. Nilai saya nggak lebih dari 6,5. 6,5. Kadang 6 kurang lagi Bapak Ibu. Kenapa? Gambarnya gunung. Kasih matahari. Kasih sawah, jalan. Kata gurunya ini lagi gambarnya. Bapak Ibu. Pernah gambar Bapak Ibu. Ayo gitu. Terus ada apa tuh garis lurus. Ayo gambar apa tahu? Tikus kecebur. Buntutnya doang kelihatan Bapak Ibu. Saya tuh paling susah belajar menggambar. Sekarang orang dikasih talenta dia kembangkan. Pakai pasir. Waktu saya di Korea Bapak Ibu. Ibu-ibu. Dia tentang misi. Gambar Yesus pakai pasir. Dia kepret-kepret doang. Pasir dikepret-kepret. Digubak-gubak gini. Jadi lukisan yang indah. Itu kenapa? Bakat Tuhan kasih yang dikembangkan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu ini masing-masing bakatnya dikembangkan. Waduh luar biasa loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nonton dah film di YouTube American Got Talent. Saya tuh suka nonton itu. Talenta orang tuh. Waduh luar biasa. Nah gitu saya nonton ada orang Cina. Dia main itu tuh. Lempar 3. Totok. Totok. Jadi semua sama rata. Gimana cara betulin tuh lagi lempar, gak boleh jatuh kan? 3, begitu. Kenapa bisa demikian? Karena dia kembangkan talentanya, bakatnya. Kita kadang-kadang gak mengembangkan bakat kita, talenta kita. Termasuk karunia rohani yang Tuhan kasih buat hidup kita. Maaf Bapak Ibu. Makanya orang Kristen kalau gak kembangkan bakat atau talentanya, udah cukup hari Minggu datang ibadah, pulang. Belum lagi maaf kata, kalau kita bolos, ya udah nggak datang. Ya, kan saya sering maaf ya, Bapak jangan marah ya saya ngomong begini, jangan marah. Kenapa minggu pertama lebih banyak daripada minggu kedua, ketiga, dan keempat? Ayo, kenapa? Sampai hari ini saya masih doain Tuhan, kenapa ini, kenapa? Kalau Bapak Ibu menangkap visi Tuhan,
menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu akan berbuat dalam hidup kita. Berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Tuhan. Termasuk dalam perkara ibadah dan sebagainya. Mari kita gunakan talenta dan karunia rohani yang Tuhan kasih buat hidup kita, Bapak Ibu. Kita bisa senangkan hati Tuhan dengan talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang ketiga, melalui harta dan uang kita. Bapak Ibu, persoalannya di sini kita mau atau tidak memakai harta dan uang yang Tuhan berikan buat hidup kita dalam rangka kita menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita siap berkorban, siap mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya senang nih, hari-hari ini banyak orang lagi buka dompet untuk Sibolga, dompet untuk erupsi Gunung Semeru. Panitia Natal Nasional udah kirim bantuan. Datang ke Jawa Timur dan datang ke Sumatera Utara. Bapak Ibu, ada Natal Nasional nanti di tenis indoor, cuman dibatasi orangnya. Saya, puji Tuhan, saya dilibatkan jadi panitia, Bapak Ibu. Ketua panitianya Menteri PKP, Muarar Sirait. Dia ketua panitianya. Ketua pelaksananya Ketua Aras PGPI Bapak Jason Balong Papoy. Bapak Ibu sekarang lagi kirim bantuan. Ya, ingin menunjukkan bahwa kita ini peduli sama bangsa kita. Turun, bahkan nanti ada 10 titik. Ada aksi sosial kerjasama dengan pemerintah dan juga kerjasama dengan swasta. Ada 10 titik, Bapak Ibu. Ada Maluku Utara, ada Kalimantan Barat, ada Toraja, ada berapa titik Bapak Ibu? Ada 10 titik. Nanti akan ada aksi sosial termasuk pemberian ambulan sebanyak 30 unit. Lagi sedang on progress untuk arah ke sana Bapak Ibu. Itu dari panitia Natal. Bapak Ibu Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan harta dan uang kita. Tapi seringkali maaf kata Bapak Ibu, kita seringkali tidak memahami tentang hal ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca di kitab Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada kan ayatnya? Muliakan Allah dengan hartamu. Coba kita baca lagi Amsal 11 ayat 24 nih Bapak Ibu. Ini ayat menurut saya aneh. Baca ya, Bapak Ibu udah pernah kali baca lagi deh sekarang. 2, 3. Ada aneh gak nih ayat? Aneh. Menurut saya ini aneh ayat. Masa ada orang nyebar harta tambah kaya? Gak ada rumusnya. Rumus hukum ekonomi orang nyebar harta makin kurang, betul nggak? Oh betul. Benar Bapak Ibu, orang semakin nyebar ya makin habis lah duitnya. Tapi kita bilang ada orang menyebar harta tapi bertambah, kan aneh. Nah kebalikannya ada orang menghemat, mat sampai mati. Tapi selalu berkekurangan. Maka tadi saya bilang, di Jumat pagi, kalau Bapak Ibu hidup selalu berkekurangan, kita perlu koreksi diri kita, ada apa dengan hidup kita. Sebab Tuhan ngajar ke kita berdoa apa? Berikanlah kami hari makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu cukup. Kalau cukup berarti kita gak kekurangan. Tahu arti kata cukup? Arti kata cukup itu bukan emang pas, bukan. Apalagi mobil S-Pas, bukan. Cukup artinya sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena masing-masing kita kebutuhannya berbeda. Tapi hebatnya Allah kita, Dia sanggup mencukupkan hidup kita. Bapak Ibu, kita bisa menyenang hati Tuhan dengan harta dan uang kita. Bapak Ibu,
kita bisa senangkan. Saya juga termasuk orang yang juga belajar hemat Bapak Ibu. Bukan berarti saya enggak. Lalu saya juga belajar hemat. Ya. Tapi bukan berarti jadi pelit. Nah, beda nih antara hemat dan pelit, Bapak Ibu. Artinya kita bisa memanfaatkan, menggunakan pada tempatnya. Di mana kita belajar menyenang hati Tuhan melalui harta dan uang kita. Bapak Ibu, ingat loh, harta dan uang kita nggak kita bisa bawa ke surga. Di surga tidak ada harta dan uang. Di surga yang ada penuh dengan kemuliaan. Dengan Bapa di surga. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Melalui jiwa-jiwa yang kita bawa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berapa lama kita hidup di dunia? Sekarang kita udah umur berapa? Pertanyaannya, pernah kita bawa jiwa buat Tuhan? Atau pernah kita cerita tentang Yesus sama orang lain? Cerita tentang Yesus. Alkitab bilang satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Satu orang bertobat terima Yesus, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Coba. Saya terus berdoa buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu dipakai Tuhan jadi saksinya Tuhan. Terutama buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Sedih loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti siapa? Lazarus dan orang kaya yang mati. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya menderita di alam maut, sengsara. Lalu dia bilang, tolong kasih tahu saudaraku yang masih hidup. Kata Bapak Abraham, biarpun ada orang mati, bangkit pun kalau memang gak percaya. Dan cukup ada kitab para nabi dan sebagainya. Baca kitab-kitab itu supaya kau percaya. Sedih loh Bapak Ibu, kalau kita dikeluargakan sampai terjadi demikian. Makanya Bapak Ibu terus berdoa. Kalau ada keluarga kita belum mengenal Yesus, kita berdoa buat dia. Kita sebut nama dia setiap hari. Lalu kita mulai pelan-pelan saksikan, baik melalui perkataan, terlebih melalui hidup kita. Kita saksikan sama mereka. Supaya mereka satu kali buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita kalau kita bisa bawa jiwa satu orang buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya waktu itu Bapak Ibu, waktu saya berdoa buat Pak Beben yang mengalami kemoterapi, tapi puji Tuhan hasil scan-nya menyatakan sel kankernya sudah tidak ada. Waktu saya datang ke rumahnya, dia buka hati terima, waduh pulang hati saya rasanya sukacita benar. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Artinya ada satu jiwa yang saya bawa buat Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan pakai Bapak Ibu, amin, untuk jadi saksi bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, lagu ini kata-katanya luar biasa loh Bapak. Dikatakan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Apa benar Bapak Ibu? Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Terus disingkatnya hidupku, kesempatan berharga oleh anugerah. Bapak Ibu, hidup kita ini singkat. Kalau Bapak dikasih kesempatan itu satu hal yang berharga buat hidup kita. Artinya Tuhan masih kita kesempatan. Tadi saya katakan begini. Dulu waktu saya di Petamburan, ada anak remaja yang pernah saya layani. Dia sekarang melayani di salah satu gereja, saya gak sebut namanya. Minggu lalu, lagi warta gereja. Ada orang rekam, cuma suara gak keluar rekam. Slide. Dan lagi baca. Jatuh. Langsung dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah hidup manusia.
Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Mari kalau Bapak Ibu bisa nangkap, Bapak Ibu selama kita hidup, kita rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Bicara kebutuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tuh bukan gak tahu, Tuhan tahu. Begitu kita bisa menangkap isi hatinya Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita percaya kalau Tuhan disenangkan, apapun yang Bapak Ibu minta pasti Tuhan akan kabulkan. Kita tangkap dulu isi hati Tuhan, menyenangkan hati Dia. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga, karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan, untuk menyenangkan. Oh, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. Mari katakan sekali lagi, Engkau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu, ya. Menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan menantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Haleluya, haleluya Yesus. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang hari ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan, terlebih hatimu kepada Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini salah. Ampuni kalau selama ini kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan Kau tahu hidup kami. Engkau tahu persis apa yang kami alami. Bahkan Engkau tahu, lebih tahu daripada apa yang kami tahu dari hidup kami Tuhan. Karena Engkau sang pencipta hidup kami.
Hamba berdoa menyerahkan tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau bekerja menjamah kami. Menjamah setiap tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami. Apapun masalah kami Tuhan, apapun pergumulan kami imani kami pulang. Kami akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Mendapatkan kelepasan. Dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tolong hidup mereka setiap hari Tuhan. Tuntun mereka dengan firman-Mu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tolong mereka, bantu mereka. Tuhan, jemaat ini milik Tuhan, umat tebusan Tuhan. Berkati hidup mereka. Pekerjaan, usaha, rumah tangga. Tuhan berkati, buka jalan. Untuk apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus. Kau buka pintu-pintu yang tertutup buat kami. Sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Tuhan, jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Bilur-bilur terus menyembuhkan adik Yosean. Adik Yosean akan disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Jadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang sehat. Tuhan berkati juga Pak Beben. Tuhan, kesembuhan Tuhan sedang terus kerjakan, dan bahkan kami imani dia akan dibaptis Tuhan. Tuhan juga pulihkan kesehatan Ibu Sumi. Sembuhkan terus dari akibat stroke yang dialami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lain Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, agar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan berkati dalam menjaga keamanan negeri kami Tuhan, tolong. Saat ini kami berdoa untuk keadaan di Sibolga Tuhan, Sumatera Utara. Untuk keadaan di Jawa Timur Tuhan, akibat erupsi dari Gunung Semeru Tuhan, dalam nama Yesus. Bencana-bencana alam yang terjadi di negeri kami Tuhan, tolong mereka semua. Segala bantuan logistik yang akan dibawa mereka, Tuhan buka jalan sehingga boleh sampai pada tempat yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan tolong keadaan bangsa ini. Bencana yang sedang dialami Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal, Jabodetabek, biar negara kami jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Bahkan kami pun di tempat ini boleh jadi garam, jadi terang. Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Berkati para donatur yang setia, baik yang memberi masukan dalam kotak-kotak maupun yang mensupport, support beras, support minyak, support apapun. Tuhan balas mereka berlipat kali ganda. Setiap jemaat yang telah menabur untuk bekerja di tempat ini, kami percaya Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Sebab apa yang kami tabur itu kami tuai sesuai dengan janji Tuhan. Makasih Bapa di surga, Engkau dimuliakan di tempat ini, Engkau dibesarkan, diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Makasih Tuhan, jemaat ini milik Tuhan sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Pak Pendeta Kiki untuk firman yang disampaikan. Kembali kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman tambahan petugas persembahan. Saya persilakan. Pengumuman tambahan hari ini 30 November 2025. Jadwal ibadah Natal GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah Natal WBI ada di tanggal 13 Desember 2025. Natal Sekolah Minggu 14 Desember 2025. Natal Glamur 18 Desember 2025. Natal Youth 20 Desember 2025. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan 3 kali pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 15, pukul 17 dan pukul 19. Dan juga ibadah perayaan Natal
25 Desember akan dilaksanakan 3 kali, pukul 8.30, pukul 11, dan pukul 3. Semua ibadah dilaksanakan di GBI Ruko Geraha Niaga. Pendaftaran untuk ibadah malam kudus dan perayaan Natal akan dimulai di minggu depan, 7 Desember 2025. Oke. Kemudian, kebutuhan dana Natal 2025 seperti ibadah yang telah disebutkan, kebutuhan dananya adalah 122 juta. Yang pemasukannya adalah 16.355.000. Dan dana yang masih dibutuhkan adalah 105.645.000. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal kita dapat masukkan dalam amplop persembahan atau melakukan transfer ke rekening kegiatan khusus gereja di rekening BCA seperti nomor yang ditampilkan atas nama Kiki Cahyadi. Bukti transfer dapat dikirimkan ke WA sekretariat atau bendahara. Demikian pengumuman tambahan. Selamat menyaksikan warta media sosial. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Pet Walker dan ibadah pemuritan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 4 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 7 Desember 2025 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 26 November 2025 dengan dihadiri oleh 371 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Wanita Bethel Indonesia akan mengadakan ibadah Natal wanita pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Acara Natal disertai dengan tukar kado senilai minimal 75.000 dan juga potluck party untuk dinikmati bersama. Kaum wanita diharapkan kehadirannya. Abi GBI Ruko Geraha Niaga akan mengadakan ibadah Natal dan bazar pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Mari Bapak Ibu persiapkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melakukan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, GBK edisi tahun ini akan ditutup tanggal 17 Desember Rabu. Dan kita akan memberi makan 700 orang. Kita percaya Tuhan nanti akan bekerja. Amin. Ya. Jadi GBK tahun ini ditutup tanggal 17 Desember, kita akan memberi makan 700 orang. Tahun lalu 1000 Bapak Ibu. Ini tahun ini turun jadi 700. Karena kalau dinaikin 1500 takutnya ibu-ibu pada ngejengker Bapak Ibu. Waduh. Ya. Ya kan? Baik. Mari kita tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini, baik ibadah pertama, ibadah kedua, dan Tuhan akan berkati ibadah ketiga. Tuhan juga sudah berkati ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh negeri Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan sedang diberkati melalui ibadah-ibadah kami sepanjang hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggal, diagungkan, termasuk di desa, di pedalaman, di tempat terpencil sekalipun. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar Tuhan Yesus memberkati.